Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para ulama, para asatidah guru-guru kita, karam Haji Yusuf Mustafa Mukarram Yusuf, mukarram Haji Ahmad Habibi, karam Ustaz Abdul Hamid Mustafa, segenap pengurus Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah dan segenap pengurus Masjid Rasul, pengurus Masjid Baitul Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Salawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Baik, tanpa berpanjang kalam, masih surat Toha ayat 56 ya. Walaqad arainahu, masih bercerita tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Walaqad arainahu, kata Allah, sungguh telah kami perlihatkan kepada Fir'aun, punya baliknya ke Fir'aun. Ai absorna Fir'auna, kami perlihatkan kepada Fir'aun apa? Ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, kullaha, semuanya. Ayat tis'a atau tis'i, yaitu ada 9 macam. Karena Nabi Musa ini dikasih mukjizat banyak, ada 9 itu semua diperlihatkan oleh Allah kepada Fir'aun. Tapi apa yang terjadi? Fakadzdzaba wa aba, maka Fir'aun mendustakannya biha, dengan ayat-ayat tadi. Wa za'ama annaha sihrun, dan dia mengira bahwa sesungguhnya ayat-ayat Allah tadi disebut kata Fir'aun itu sihir itu ya. Padahal itu bukan sihir, namanya mukjizat. Bedanya apa? Sihir sama mukjizat bedanya apa? Itu sering saya sampaikan itu.
Bedanya apa? Ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, ada sihir. Lima-limanya ini kejadian yang aneh, kejadian yang di luar dugaan akal manusia. Namanya amrun khariqun lil ada, perkara yang di luar kebiasaan, nggak mungkin terjadi tapi terjadi. Itu namanya amrun khariqun lil ada, perkara yang terjadi di luar dugaan akal. Kalau nurut akal nggak mungkin, tapi terjadi. Ya. Pertama tadi irhas. Apa irhas? Kejadian yang luar biasa yang ada pada calon nabi. Dia belum jadi nabi, tapi sudah dikasih kelebihan oleh Allah. Ya, dikasih kelebihan, itu namanya irhas. Siapa contohnya? Contohnya siapa? Yang gampang aja lah, Nabi Yusuf umur 9 tahun dibawa sama kakak-kakaknya ke hutan, diceburin ke sumur. Menurut logika anak kecil ceburin sumur mati, kan logika itu namanya ya. Tapi ternyata Nabi Yusuf hidup sehat, itu namanya irhas. Nabi Muhammad lagi kecil, ya, umur berapa itu, 5 tahun apa berapa ya? Beliau dibawa sama anaknya ya, Halimatus Sa'diyah angon kambing, tapi hilang. Ternyata dioperasi oleh malaikat Jibril, itu namanya masih kecil, umur 5 tahun ya. Itu namanya irhas. Kalau mukjizat, kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Jadi setiap nabi dan rasul dikasih namanya mukjizat. Dan mukjizat ini beda-beda, nggak sama. Tiap nabi berbeda. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya itu beda-beda, apa nggak sama. Itu namanya kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kalau karomah, kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah pada aulia, para wali. Kalau enggak ulama ya, kiai ya. Banyaklah kejadian-kejadian itu namanya. Dan memang itu di luar dugaan akal manusia ya. Menurut akal gak mungkin, tapi terjadi ya. Itu namanya karom. Kalau maunah, ada orang biasa kita ya dapat pertolongan dari Allah, itu namanya maunah. Ada lagi sihir. Sihir ini yang dimiliki oleh orang kafir. Kalau enggak orang yang bukan ahli ibadah ya. Sholat enggak, puasa enggak ya, mandi juga kagak. Tapi dia punya kelebihan ya, punya kelebihan, itu namanya sihir. Itu macam-macam, ada banyak, ada 9 macam sihir ya. Ada sihir tiaro, ada sihir tanjim, ada sihir, macam-macam sihir ya. Ada 9 macam, termasuk sihir apa? Orang yang bisa membolak-balikan fakta yang benar jadi salah, fakta yang salah jadi itu sihir. Itu dia ngolah katanya pintar, sihir juga itu ya. Masuk itu. Nih, jadi kata Fir'aun, itu mah sihir. Nih, di zaman Nabi Musa sihir ini populer. Jadi lagi apa ya? Kalau lagi naik daun lah, lagi populer. Makanya Nabi Musa dikasih mukjizat tongkat jadi ular ya. Yang namanya tongkat apa? Panjang apa pendek?
Saya di YouTube denger itu, katanya tuh khotib bukan pakai tongkat, pakai balok. Ini orang nggak kegeblok nih. Ya namanya tongkat kan panjang ya. Kata dia balok katanya. Udah anak kecil juga tahu yang namanya balok. Ada di YouTube tuh. Ya, Wahabi tuh kerjaannya itu. Ya, ngapain katanya pakai balok? Lah, ini orang ke balok. Ya balok mah yang gede ya. Ini katanya balok kata dia. Lah, ini orang akalnya gimana sih? Anak kecil juga tahu ya namanya tongkat, yang namanya balok ya. Coba tanya anak-anak SMP, mana yang namanya balok? Pasti tahu dia. Jadi dia bilang balok katanya. Aduh, udah nggak beres ya. Jadi Nabi nggak pernah katanya pakai tongkat. Tongkat tuh segini katanya tuh Pak. Yang namanya tongkat. Itu makan tongkat komando, ya kan? Iya kayak panglima kan pakai terus. Namanya kan tongkat komando. Iya. Katanya segitu itu namanya tongkat. Jadi kalau yang panjang namanya balok katanya. Kan geblok ini orang. Dia nggak bisa ngebedain mana balok, mana tongkat. Nanti tombak dibilang balok nanti ntar. Ya tongkat dibilang, atau itu apa namanya tuh? Yang buat tombak ya. Ini tombak bisa dibilang balok ya. Udah nggak beres loh. Nih jadi kata Fir'aun itu adalah maka dia dustakan wa abba dan dia membangkang. Dalam rangka apa? Ayyuwahidallah ta'ala, dalam rangka mengesahkan Allah. Dia nggak mau ya mengesahkan Allah karena dirinya mengaku dirinya Tuhan. Qala ajitana linukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Maka Fir'aun berkata, apa kata Fir'aun? Ajitana, apakah kau akan keluarkan kami? Apakah kau datang untuk mengeluarkan kami min ardina, dari tanah ya, atau dari negeri kami, ay Misra, yaitu negeri Mesir, wa yakunu lakal mulku fiha, dan ada bagimu adalah kerajaan atau menguasai untuk kota Mesir atau negeri Mesir, bisihrika, dengan sihirmu wahai Musa. Jadi kata Fir'aun, oh kamu mau ngusir kita ya, gitu kalau bahasa kita ya. Kamu Musa mengusir kita ya dari negeri Mesir sehingga kamu bisa menguasai Mesir. Nah, itulah bahasa ininya gitulah. Jadi Fir'aun menyangkal ya, atau dianggap bahwa Nabi Musa mau merebut kekuasaan Fir'aun ya. Oh kamu mengusir kita ya dari negeri Mesir ya, sehingga kamu nanti jadi raja gitu ya di kota Mesir, bisyahriha, dengan sihirmu gitu ya. Falanatiyannaka bisihrim mislihi faj'al bainana wa bainaka mau'ida la nukhlifuhu nahnu wala anta makanan siwa. Falanatiyannaka, masih pembicaraannya ini Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Dan kami pun pasti akan mendatangkan apa? Mendatangkan pula kepadamu sihir semacam itu. Oh, jadi kata Fir'aun, ya kalau kamu bisa begini-begini, saya juga bisa. Kata Nah, saya mau keluar mengumpulkan tukang sihir tuh ya. Bisyahri misliha, dengan sihir yang sama ya. Ayyu'ariduhu, untuk apa? Untuk melawan. Oh, jadi kata Fir'aun, baik, kalau kamu mengeluarkan kehebatan, kata Fir'aun, kami juga punya tukang-tukang ayo adu gitu ya. Faj'al bainana wa bainaka mau'ida, maka jadikan antara kami dan antara engkau perjanjian. Ayo kita janji, di mana kita ketemu gitu. Jadi Fir'aun nantang ya. Nantang siapa? Nantang Nabi Musa. Jadi zalika, dengan demikian itu. Udah kalau gitu Musa, ayo kita adu ya, sihirmu dengan sihir kami, kata Fir'aun. Kita janjian dah, di mana nih gitu ya. La nakhlifuhu nahnu wala anta
yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pula kamu ya di satu tempat. Artinya ayo janji tapi jangan saling mengingkari gitu. Ayo di mana ya? Kita adakan janjian ya. Wala anta, dan tidak juga engkau makanan di satu tempat. Tuh. Siwa apa? Di satu tempat yang pertengahan. Ayo, kata Firaun, kita adu sihir. Kita tentukan di mana tempatnya yang kami juga tidak akan mengingkari, kamu juga tidak akan ayo kita tentukan di mana ya, di tempat yang siwa. Siwa itu di pertengahan. Artinya antara Firaun menuju tempat itu juga nggak jauh, Nabi Musa juga menuju tempat itu nggak jauh. Di mana kira-kira ditempatin kalau bahasa sekarang mah di tempat strategis lah gitu. Ayo adu apa? Adu kekuatan ya. Makanan mansubu binazil hafizi fi. Kalimat makanan itu dinasabkan dengan menghilangkan huruf jar fi. Jadi asalnya fi makanin. Dibuang huruf jarnya jadi makanan, bukan makanan, bukan. Ini bahasa Arab ya. Makanan itu tempat ya. Kalau bahasa Indonesia makanan ya makanan ya. Makanan ini bahasa Arab jadi tempat ya. Siwa yang pertengahan ya. Bikasri awalihi wa dhammihi, boleh dikasrahkan awalnya dan boleh didhammahkan awalnya. Apa maknanya? Suwa. Jadi boleh dibaca makanan suwa. Oh, jadi bukan siwa tapi suwa ya. Kasrah awal dan domah ya. Kasrah kan siwa ya kan. Kalau didomain suwa ya. Maknanya apa? Ay wasaton, di tempat yang pertengahan. Oh ya. Tastawi ilaihi masafatul ja'i minat tarafain. Yang artinya pertengahan tempat itu yang kira-kira orang datang dari dua arah. Yang dari dua arah sama gitu. Ya, jauhnya sama. Ya. Jadi ya bahasa sekarang mungkin strategis gitu, di mana tempat yang strategis di mana gitu ya. Kalau model Jakarta di mana? Monas gitu kan ya. Strategis kan. Ayo kita adakan di Monas, kalau enggak di Senayan gitu ya, di Gelanggang Bung Karno kan. Ya. Jadi ayo kita adakan tempat yang strategis supaya orang juga bisa menyaksikan gitu Pak, kejadian yang akan terjadi antara Nabi Musa dengan Firaun. Qala Musa, maka berkatalah Nabi Musa, mau'idukum yaumuz zinati wa ayyuhsyaran nasu duha. Kata Nabi Musa, berkatalah ia ya Nabi Musa, apa kata beliau? Waktu untuk pertemuan kami dengan kalian itu adalah hari raya. Oh, jadi kata Nabi Musa, baik, kita sepakati pertemuan ini kita adakan pada hari, maksudnya hari raya itu hari yang ramai Pak, supaya banyak disaksikan orang. Jadi Id itu hari raya. Jadi mau'iduhum perjanjian ya, yaumuz zinati, yaitu di mana hari dimaknain yaumu'idin loh. Pada hari raya ya. Id itu maknanya hari raya. Cuma kan sering kita nyebut ya hari raya Idul, double itu. Ya double itu. Berarti hari raya Fitri. Tapi udah jadi apa ya? Udah jadi biasa ya. Iya, enak kan ya? Hari raya. Padahal Id itu maknanya hari raya. Hari raya maknanya. Double itu sebenarnya. Tapi udah jadi apa? Ya udah kebiasaan, udah enak aja ya. Hari raya Idul, padahal mah hari raya itu sebenarnya. Karena Id itu bahasa Arab, bahasa kitanya hari raya ya. Ya sama kayak orang nyebut di mana? Di Jabal Gunung Uhud. Ya Jabal ya gunung.
di Jabal Gunung Uhud. Ya Jabal itu gunung ya. Jadi gunung-gunung. Kadang-kadang banyak bahasa-bahasa Arab. Ya. Apa mungkin karena nggak tahu atau gimana, wallah. Tapi sudah jadi inilah. Udah jadi bahasa hari-hari ya. Kita kalau ada itu kan suka ada di pamflet kan ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Kalau dimaknai selamat Hari Raya Fitri kan gitu ya. Double itu dua. Nih, yaumuz zinah yang dimaksud yaumu'idin, yaitu hari raya. Lahum yatazayyanuna fihi wa yajtami'una, yang dimana pada hari itu mereka berhias. Kan namanya hari raya kan ya berhias ya. Wa yajtami'una, dan mereka jadi kata Nabi Musa, baik kita adakan perjanjian. Udah, kata Nabi Musa, adakan di hari dimana orang sedang ya rame lagi seneng gitu kan. Zina itu memakai perhiasan yang bagus-bagus, dan dikala manusia sedang ya kita datengin situ ya, di mana tempatnya ya. Wa ayyuk syarron nasu ya, dan hendaklah ya dikumpulkan tuh manusia tuh. Jadi kata Nabi Musa, ya umumin sama orang biar nanti pada datang. Jadi ditantang lagi oleh siapa? Fir'aun ditantang lagi oleh Nabi Musa. Udah kumpulin. Ayu jema'u ahlu Misra, artinya kumpulkan tuh penduduk Mesir semua. Ayo. Jadi Nabi Musa mengatakan kumpulin semua penduduk Mesir. Kapan? Duha, di waktu duha. Ya. Ai waktu lin nadri fima yaqau, ya, yaitu untuk menyaksikan apa yang akan udah kata Nabi Musa, waktunya waktu duha. Biar kelihatan. Waktu duha itu kapan? Mulai terbitnya matahari kira-kira 1 tombak sampai matahari ada di tengah-tengah kita, itu namanya waktu duha. Berarti kalau sekarang kan subuh jam 4:06 ya, 5:30 udah keluar matahari. Sekarang 5:30 udah keluar, berarti jam 6 udah masuk tuh waktu duha. Ya jam 6 ya sampai kira-kira ya jam 11-an lah, atau 11:15. Karena sekarang zuhur jam 11:42, ya kan? Iya, ya kelewat sempat jam 11:15 berarti itu waktu duha, ya. Berarti jam 8, 9, 10 itu kan waktu duha kan? Masih. Jadi duha itu setelah matahari kira-kira satu tombak ya, atau setelah matahari terbit ya. Sekarang terbit jam berapa? Tadi saya bilang 5:30 ya udah ya. Ya berarti kasih waktu lah dari 5:30 tambah 12 menit. Lebih aman 15 lah. 15 menit. Jadi setelah matahari kan ada namanya syuruk ya. Ada nggak sini? Jam berapa syuruknya? Nggak ada. Ini adanya imsak doang, imsak sama subuh. Iya belum. Ya syuruk, namanya syuruk. Syuruk itu terbit, ya. Syuruk itu terbit. Ya kalau nggak salah sekarang jam 5:30 apa? Ya. Karena waktu subuh kan sebentar, jam 4:06 ya sampai jam 5 lah. Kalau sekarang sholat subuh jam 6 udah kesiangan. Jangan jam 6 melulu. Ini sholat subuh jam 6 melulu. Ya, kalau sekarang jam 6 ya udah matahari udah kemana tahu itu. Kecuali nanti subuhnya jam 4:30. Kalau enggak jam 5 apa jam 6 kurang 4:30-an ya. 5:30 masih bisa itu.
Nah sekarang 5:30 udah keluar matahari karena subuhnya jam 4 lewat 5 lewat 6, jam 4 lewat 6 udah subuh sekarang. Sholat subuh jam 6 udah tuh apa namanya sholat duha pakai kunut gitu. Makanya harus lihat waktu ya, waktu jam berapa, jangan pakai patokan. Ini kadang-kadang harus pakai patokan. Subuh jam 6 melulu ya, ada kacau itu. Ada juga dohor jam 12 melulu. Padahal sekarang kan dohor jam 11 lewat 42 kan? Iya, setengah 12 lewat 12 menit. Patokannya jam 12 melulu ya, kacau. Iya kalau sekarang udah masuk. Nah nanti kalau satu saat dohornya jam 12 lewat 10 udah masuk belum? Oh kacau itu. Nah, ya, dohor jam 12 lewat 10 menit. Dia patokan jam sholat dohor jam 12 ya belum masuk lah, masih jauh 10 menit lagi. Makanya lihat waktu ya, karena waktu ini geser nih. Dari kemarin tuh Oktober, November, Desember nih, cepet nih ya. Nanti masuk Januari berubah lagi tuh, Januari, Februari, Maret berubah lagi nanti ya, nggak apa-apa. Karena tiap 1 bulan atau ya setiap hari lah beda-beda kan ya, jangan pakai patokan ya. Nih jadi kata Nabi Musa wa ayyuksharon nasu, agar mereka dikumpulkan loh, ayo biar ya, ngumpul di waktu duha ya. Waktu yaitu waktu duha lin nadri, untuk diperlihatkan bima yaqau, apa yang terjadi. Jadi kata Nabi Musa silakan gua kumpulin biar pada nyaksiin apa yang akan terjadi. Fatawalla Fir'aunu fajama kaidahu summa ata, maka Fir'aun meninggalkan atau pergi meninggalkan tempat itu. Adbaro ya, dia berpaling ya. Fajama'a kaidahu, lalu ia mengatur tipu muslihatnya. Dia bikin strategi. Ya begitu udah ditantang sama Nabi Musa, dia bikin strategi untuk apa? Menghancurkan Nabi Musa ya. Fajama'a kaidahu ya. Maka ia kumpulkan apa? Tipu daya. Kalau bahasa sekarang mengatur strategi lah, bagaimana caranya ya agar Nabi Musa kalah gitu ya. Aidawi kaidahu minas saharati, yaitu dia mengumpulkan tipu daya. Caranya gimana? Dia mengumpulkan tukang-tukang sihir. Jadi tukang-tukang sihir dipanggil Pak. Oleh siapa? Oleh Fir'aun ya. Pokoknya tukang sihir di mana panggil sama dia. Summa ata, kemudian ia datang ya. Bersama siapa? Bihim, dengan tukang sihir tadi ya, yaitu datang memenuhi janji ya, waktu yang ditentukan ya, bener ya, begitu disepakati ya, bener. Cuma Fir'aun ngumpulin tukang ya, nanti kita kumpul kapan? Hari raya ya, kita adu kekuatan bersama siapa? Sama Nabi Musa ya. Qala lahum Musa, maka berkata lahum kepada tukang-tukang sihir. Tuh lahumnya ke tukang sihir. Jadi begitu udah kumpul, Nabi Musa ngomong. Musa siapa Nabi Musa? Apa? Berapa tukang sihir yang dikumpulkan oleh Fir'aun? Wahum isnani wasab'una. Jumlah mereka 72. Banyak kan? 72 tukang sihir. Ma'akulli wahidin hablun wa asa. Tiap-tiap tukang sihir bawa satu tali sama apa? Asa itu tongkat. Bukan balok ya. Lucu sih ngomong balok katanya. Aduh ya Allah, ini orang geblok ini. Jadi tiap tukang sihir satu bawa tali, dua bawa tong. Jadi dua ya. Setiap tukang sihir tuh. Berarti kalau dikali 72 berapa itu?
144 ya. Coba bayangkan 144 jadi ular semua itu. Apa enggak gila? Kita melihat satu aja geli, ya kan? Kita ngelihat ular satu aja geli kan? Ini 144 jadi ular semua itu. Disihir oleh tukang. Iya. Tali jadi ular, tongkat jadi ular. Sebanyak berarti kalau satu orang 2 kali 72 berarti kan 140. Waduh, kayak apa itu? Ya, kita udah kewalahan itu, Pak, ya. Jadi qala lahum, berkata kepada mereka siapa Nabi Musa, wailakum, apa kata Nabi Musa? Celakalah kalian. Ya. Ay alzamakumullahu alwail. Allah menetapkan kamu sekalian celaka. Kata Nabi Musa, celaka kalian, ya. La taftaru 'alallahi kadziba, janganlah kamu membuat-buat tipu daya, ya, atau kedustaan kepada Allah Subhanahu. Kata Nabi Musa, kalian jangan bikin-bikin masalah lah, kalau bahasa sekarang ya, kalau bahasa kitanya bahasa bebasnya. Jangan bikin-bikin masalah dengan Allah, ya. Wa yushitakum, ya, maka apa di sini? Maka Allah akan membinasakan kalian. Tuh, artinya jangan macam-macam, kata Nabi Musa, ya. Pasti Allah akan mencelakakan kamu sekalian. Ayyuhlikukum, Allah akan mencelakakan kalian bi'azabin, dengan siksa, ya. Man indahu, orang yang ada di samping man indahu, ya, orang yang ada di samping, ya, Fir'aun, ya. Jadi Allah akan mencelakakan orang yang ada di sampingnya Fir'aun. Bidammil ya fayushitakum wa kasril ha. Jadi fayushitakum, ianya di dhammah, hanya di kasrah. Berarti fayushitakum. Wa bi fathihima, atau boleh dibaca dengan patah dua-duanya. Gimana? Fayas hatakum. Oh, ya. Jadi boleh dibaca fayus hitakum, boleh dibaca fayas hatakum. Oh, jadi kalau ada yang baca fayas hatakum nggak apa-apa, ya. Namanya kiroat. Tapi kalau pakai sholat yang biasa, jangan, ya. Kalau buat kiroat boleh, ya. Kalau buat sholat jangan. Kalau buat sholat yang dibaca itu kiroat hafaz. Yang harus dibaca kiroat hafaz. Jangan pakai kiroat hamzah. Kalau enggak kiroat asim. Banyak kan kiroat kan? Atau kiroat nafi. Jangan. Kalau buat sholat yang pakai kiroat hafaz. Tapi kalau buat irama, ya, ngaji biasa boleh, ya. Takutnya nanti sholat pakai imalah lagi. Tahu imalah? Wadduha baca wadduhe, ya, kacau itu. Wadduhe wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Iya, sholat pakai begituan kacau itu. Tapi jangan ikutan, harus tahu dulu, ya.